Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iwan Budiman dengan NIM 1101213096 dari kelas TT 4510 akan membuat video atau mempresentasikan tentang tugas besar pendidikan agama Islam. Sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa judul yang akan saya ambil adalah sumber-sumber hukum Islam. Jadi kita mulai saja. Di sini pertama ada Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa diambil dari kata qara'a yaqra'u, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Lalu menurut istilah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Lalu sejarah Al-Quran, setelah ayat Al-Quran telah diturunkan, Rasulullah meminta bantuan kepada sahabat-sahabat Rasul untuk menghafal Al-Quran, membedakan ayat per ayat, surat per surat, dan menuliskan Al-Quran. Lalu Al-Quran pada periode Abu Bakar. Setelah wafatnya Rasul, banyak gerakan riddah atau berpindah lagi agama murtad. Lalu banyak orang yang wafat. Umar mengusulkan untuk membukukan Al-Quran. Lalu Abu Bakar menyerahkan kepada Zaid bin Sabit untuk melanjutkannya. Zaid mengumpulkan dari para penghafal dan bukti tulisan. Al-Quran pada periode Utsman bin Affan. Banyaknya wilayah Islam dan macam-macam qiraah dikhawatirkan perpecahan umat. Utsman membentuk lajnah untuk menyalin mushaf yang berbeda untuk menyeragamkan bacaan, dinamai Mushaf Utsman. Lalu di sini ada nama-nama Al-Quran, yaitu ada Al-Kitab, Al-Bayan, An-Nur, Al-Kalam, Al-Mau'idah, Al-Shifa, Al-Hukm, Al-Balag, Al-Zikr, Al-Bushra, Al-Hikmah, Al-Furqan, At-Tazin, Al-Rahmat, Al-Gaul, Ar-Ruh, Al-Basyair, dan yang terakhir Al-Huda. Yaitu ada fungsi Al-Quran, yaitu sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad, petunjuk bagi segenap umat manusia, sumber pokok ajaran Islam, dan peringatan bagi umat manusia. Lalu dalam Al-Quran itu ada isi kandungan Al-Quran. Yang pertama ada akidah. Akidah itu berasal dari bahasa Arab yang bermakna ikatan. Artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Lalu dalil tentang akidah itu ada dalil akli. Dalil ini dapat diterima apabila hasil keputusannya dipandang masuk akal. Lalu ada dalil nakli berasal dari Al-Quran. Lalu dalilnya yaitu Al-Ikhlas 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu yang kedua ada ibadah. Secara etimologi merendahkan diri secara tunduk serta tunduk. Lalu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di sini ada akhlak. Akhlak berasal dari kata khulukun, artinya budi, yaitu yang tersimpan dalam hati. Lalu tingkah laku lahiriah yang diperbuat oleh seseorang secara spontan sebagai cerminan hati seseorang yang menciptakan hubungan baik antar pribadi dengan pribadi. Lalu di sini ada hukum. Secara garis besar, hukum diperbincangan dalam Al-Quran meliputi dua hal, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah meliputi sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan muamalah meliputi hukum keluarga, jinayah, politik, dan ekonomi. Lalu di dalam akhlak itu ada dalilnya, yaitu wa innaka la'ala khuluqin azim. Lalu di hukum itu inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wala takun lil khainina khasima. Lalu di sini ada sains.
sains, yaitu seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu bukan sekedar knowledge, tapi merangkum berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Lalu di sini ada dalilnya surat Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi inistaktum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangzuru la tanquduna illa bisultan. Lalu di sini ada sejarah, terjemahan dari kata tarikh dan histori. Semua kata berasal dari Yunani, yaitu historia yang berarti ilmu. Menurut Al-Makhrizi, membatasi sejarah, ia memberikan informasi tentang sesuatu yang pernah terjadi di dunia. Lalu dalilnya adalah Al-A'raf 126. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalbi in tahmilu alaihi yalhas au tajrukhu yalhas zalika masalul qaumil ladzi kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Lalu di sini sumber hukum Islam ada hadis. Sejarah hadis memasuki abad ke-3 Hijriah, para ulama hadis memilah hadis sahih dan menyusunnya ke dalam berbagai topik. Kedua, bagian-bagian hadis itu ada, pertama ada rawi, ada sanad, ada matan, yang terakhir mukharij atau mudawwin. Lalu hadis berdasarkan sandaran itu ada 3, yaitu hadis marfu, hadis mauquf, hadis maktu. Lalu klasifikasi hadis berdasarkan jumlah rawi, yaitu ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Yaitu klasifikasi hadis berdasarkan kualitas, yaitu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada dhaif, ada qudsi. Lalu di sini ada fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu ada bayan al-taqid, bayan al-tafsir, bayan al-taksiyah, al-am, bayan al-ta'yin, bayan al-tashri, bayan an-nas. Lalu di sini yang terakhir ada ijtihad. Ijtihad berasal dari kata al-jahdu yang berarti al-masyaqqat, kesulitan, dan ash-taqat, kesanggupan, atas dasar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 9 yang artinya dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Lalu di sini ada syarat mujtahid, yaitu mengetahui dalil-dalil syar'i, mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan kesahihan hadis dan kedhaifannya. Lalu mengetahui nasih dan mansuh, lalu mengetahui dalil-dalil yang diperselisihkan hukumnya dan perkhususan. Lalu mengetahui bahasa Arab, usul fiqh yang berhubungan dengan penunjukan lafaz. Lalu memiliki kemampuan untuk kokoh dalam menggali hukum-hukum dan dari dalilnya. Lalu ada dasar hukum ijtihad, ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Lalu di sini ada fungsi ijtihad, yaitu menguji kebenaran hadis, mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu ada wilayah ijtihad, masalah-masalah yang diperolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad. Terima kasih. Mungkin hanya ini presentasi yang akan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.